Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Hilda Mufliha dengan NIM 092 dan rekan-rekan saya Restu Helmiana dengan NIM 112. Saya Rinanda Arini Putri dengan NIM 109. Saya Aulia Bandaru dengan NIM 086. Dan saya Yusuf Ramdonur dengan NIM 032. Indigenous Ecological Knowledge merupakan sekumpulan pengetahuan, praktik, dan keyakinan yang berkembang melalui proses adaptif dan diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun melalui penyebaran budaya tentang hubungan sesama makhluk hidup termasuk manusia dan dengan lingkungannya. Desa Belimbing Polokarto Sukoharjo merupakan desa yang kaya akan ekosistem air seperti sungai. Arti sungai tersendiri yaitu saluran terbuka yang terbentuk secara alami di atas permukaan bumi. Tidak hanya menampung air tetapi juga mengalirkannya dari bagian hulu menuju ke bagian hilir dan ke muara. Sungai Samin di Desa Belimbing memiliki banyak manfaat. Dahulu, Sungai Samin dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan memasak. Namun, saat ini kondisi sungai sudah mengalami pencemaran, sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pencemaran diakibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan, limbah pabrik, bencana alam seperti banjir. Di setiap rumah warga, terdapat sumur-sumur yang tercemar oleh sungai, yang menyebabkan sumur tidak dapat dikonsumsi secara massal. Lalu, warga menggunakan air pump dan membeli mata air sebagai bahan konsumsi. Oh iya Bu, kalau di situ ada banjir nggak Bu? Pernah banjir? Alah, banjir jangan parah. Dan kemarin kita sampai jalan. Sampai sana Bu? 2001 Mas, 2007 bukan 2007 saya segini. Oh iya Bu, kalau di rumah sini tuh sumbernya pakai apa Bu? Pam atau sumur? Air sumur, air gali sumur gitu? ya, tapi minumnya aku beli Mas. Beli Galon. Jadi Iya. bukan air yang tadi Iya. yang biasanya orang muter. Nek sebelum kebanjiran tuh pakai air sumur Mas, tapi sesudah kebanjiran aku pakai galon. Itu yang air sumur itu buat mandi, Buat masak, nyuci, masak air aja aku pakai air sumur. galon. Oh galon. Kekayaan ekosistem di Desa Belimbing salah satunya yaitu terdapat pohon bambu yang berjajaran di sepanjang sungai, dilengkapi dengan tanaman lainnya. Bambu sendiri dapat mengendalikan erosi tanah, mengendalikan tanah, pelindung di tepian sungai sebagai untuk menahan arus sungai sehingga dapat mencegah terjadinya longsor. Selain itu, rumpun bambu juga berfungsi sebagai konservasi air dan merehabilitasi lahan. Bambu ini juga dimanfaatkan masyarakat desa sebagai bahan bangunan, bahan pertanian, kerajinan, dan kebutuhan keluarga lainnya. Tapi kalau untuk keseharian tuh Ibu tahu nggak buat apa gitu misalkan bambunya? Kayak buat tempat duduk atau? Ya ada yang minta buat itu, buat lanjaran kacang yang ditanam kacang panjang itu loh Mas. Tuh, buat tali itu loh Mas, buat kroso itu loh Mas, kroso yang buat itu loh Mbak, sing buntel itu loh Mbak, pisang. Di Desa Belimbing terdapat perkebunan jati milik salah satu warga, di mana jati tersebut berpengaruh dalam sisi lingkungan sebagai salah satu penyubur tanah dan di sisi ekonomi seperti batang digunakan sebagai bahan baku pembuatan furniture, daunnya juga digunakan sebagai pembungkus makanan. Tindakan dalam pengendalian hama pada jati dan sekitarnya, penggunaan karbofuran atau yang biasa diketahui sebagai produk furadan
adalah insektisida berspektrum luas dari golongan karbamat yang bersifat sistemik dan jangkauan racunnya cukup luas. Insektisida satu ini mampu mengendalikan dan membasmi hama dalam tanah atau media tanam-tanaman apapun. Sebab, dosis furadan yang berlebihan dapat merusak tanaman. Dosis penggunaan furadan pada setiap tanaman bisa berbeda, tergantung hama yang menyerang dan cakupan luas tanaman. Jadi, sifatnya beracun sehingga mampu mengendalikan hama yang mengganggu tanaman. Maksud dari sistemik ini adalah di mana zat beracun dari furadan diserap oleh akar tanaman, kemudian tersebar ke seluruh jaringan atau organ tanaman. Jadi, furadan mampu membunuh hama dengan racunnya yang mematikan. Tanam, kula rabung, kula obati furadan. Ini kan nembe 7 tahun, 6 tahun, 7 tahunan. Tahun ini kok wanu kula kai jati mun ageng-ageng. Pun ya anak-anak niku merangkul ngoten mboten cakep 3 tahun terus kula kai meneh. Irigasi merupakan suatu usaha untuk memperbaiki air guna keperluan pertanian yang dilakukan dengan tertib dan teratur untuk daerah pertanian yang membutuhkannya, dan kemudian air itu dipergunakan secara tertib dan teratur dan dibuang ke saluran pembuang. Istilahnya, irigasi diartikan sebagai suatu pembinaan atas air dari sumber-sumber air, termasuk kekayaan alami, hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun yang diusahakan manusia. Daerah Tawangmangu memanfaatkan mata air selain untuk kegiatan sehari-hari, juga dimanfaatkan untuk irigasi dalam pertanian. Irigasi tahu ya Mas? Nggih. Lep-lepan irigasinya harus maksimal 1 minggu harus diirigasi. Karena apa? Nanti kalau keturunan pertumbuhannya kurang sempurna. Nuwun sewu saking pundi nek panjenengan irigasine, Pak? Irigasi menunjuk itu saking Sungai. saking saluran arah saking sumber Pringgondani. Oh. Pringgondani sana tuh. Berarti sumber mata air Pringgondani ini. Oh. Nah itu itu loh Mas, itu kan asli Pringgondani. Oh niku ingkang ngandhap nggih. Nah, mata air tapi yang datar saya salurkan ke sini. Ngangge napa nuwun sewu, Pak? Apa nih? Penyalurannya ngangge napa? Kalau ngaran tuh manut saya nganu waterpass. Waterpass arahnya kalau datar tuh segini maksimal 10 sekian meter tuh kuat datar kuat mengalir. Tuh enggak sengaja Mas. Nanti dibendung ya Mas. Tahu ya dibendung. Nggih. Dibendung itu saya waterpass. Sekira kok jarak sini itu kuat mengalir. Nanti ditembaki bendungan. Nggih. Karena untuk percabangan istilahnya. Percabangan, irigasi penting. Tapi kalau cuacanya segini jangan terlalu kebanyakan air. Karena sudah hujan. Di samping hujan nanti kebanyakan air menjadikan tanaman ini busuk. Iya. Desa Blimbing Polokarto, Sukoharjo merupakan tempat yang ekosistemnya sudah seimbang. Kehidupan bambu yang berjajar melindungi tanah longsor, interaksi lebatnya pepohonan dengan burung-burung, bahkan manfaat sungai untuk kepentingan masyarakat. Namun, perkembangan zaman sangatlah mempengaruhi. Berawal dari ekosistem yang indah menjadi rusak. Itulah ulah tangan manusia. Sungai tercemar, sungai kotor, dan tidak dapat digunakan kembali. Timbulnya kesadaran masyarakat akan rusaknya ekosistem saat ini, sebuah gerakan masyarakat untuk cinta lingkungan sangatlah digemparkan. Masyarakat bersih sungai, masyarakat bersih desa, dan masyarakat penghijauan pohon. Maka dari itu, penghijauan lingkungan dan menjaga lingkungan perlu dimajukan dan didukung, agar kehidupan ekosistem kembali menjadi indah dan asri. Sebaiknya, penggunaan furadan pada jati dapat dikurangi, dan intensitas jangka waktu pemberian furadan jangan terlalu sering. Jika terlalu sering, akan berakibat negatif karena bahan kimia yang terkandung dalam furadan tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.